26. Perubahan sikap. Bayu, kamu udah pulang? Aku sangat terkejut melihat keberadaan Bayu. Apa dia pulang bersama Mas Fandi? Papa minta saya pulang sebentar, Mah, untuk ambil berkas yang ketinggalan. Papa juga kasih kunci supaya saya bisa buka pintu sendiri. Papa kirain Mama dan Ratu gak di rumah. Aku tersenyum kepada Bayu. Semoga dia tidak membicarakan apa yang Ratu ucapkan tadi. Terus terang, aku sangat kesal mendengar pengakuan Ratu. Dan aku kasihan melihat Bayu. Bagaimana jika menantuku itu berpikir kalau Ratu memanfaatkan dirinya? Kenapa Ratu yang dulu dan sekarang sangat jauh berbeda? Apa mungkin penderitaan yang dia alami telah mengubah cara berpikirnya? Harusnya dia sadar kalau apa yang dia alami sekarang terjadi karena kenikmatan sesaat. Jika Ratu mampu menjaga dirinya dengan baik, semua ini tidak akan terjadi. Namun, dia telah mengabaikan nasihat kedua orang tuanya. Aku dan Mas Fandi selalu mengingatkan Ratu agar tidak melangkah jauh dalam menjalin hubungan, walaupun saat itu kami telah memberikan restu. Apa kamu menyesal nikah dengan kakak, Dek? Bayu menghampiri Ratu, lalu memegang jemarinya. Ternyata laki-laki itu masih ingat untuk menanyakan apa yang Ratu ucapkan tadi. Kenapa kakak nanya gitu? Ratu memberikan balasan. Tadi kakak dengar kalau kamu terpaksa nikah sama kakak. Maaf kak, aku lagi malas bahas ini. Sekarang kakak fokus aja dengan tujuan pulang secepat ini. Ratu tidak memberikan jawaban. Dia pun menjauhkan tangannya dari Bayu. Aku benar-benar serba salah. Harus bersikap seperti apa? Aku tidak kuasa memaksa Ratu untuk memberikan penjelasan kepada Bayu, mengingat dirinya yang sering merasakan sakit sejak hamil. Namun, aku juga tidak tega melihat Bayu yang tidak mampu bersikap tegas terhadap Ratu. Papa butuh berkas apa, Bay? Aku pun mengalihkan topik. Bayu akhirnya menjelaskan apa yang Mas Fandi inginkan. Aku segera beranjak menuju kamarku untuk mengambil berkas yang akan Bayu berikan kepada Mas Fandi. Aku sambil berpikir bagaimana cara menyadarkan Ratu agar tidak berhubungan lagi dengan Revan. Aku sangat kesal dan kecewa menghadapi sikap keras kepala Ratu. Setelah Bayu kembali ke kantor, aku dikagetkan Mbak Sandra yang tiba-tiba menghampiriku di halaman depan rumah. Untuk apa lagi wanita tidak punya hati itu berurusan denganku? Jangankan melihat wajahnya, mendengar suaranya saja aku muak. Apa yang dia lakukan terhadap Ratu tidak akan termaafkan. Dia dengan tega menghancurkan masa depan anakku. Apalagi seminggu yang lalu, aku mendengar ucapan tetangga lain yang mengatakan kalau Ratu merebut Bayu dari Tania. Apa wanita itu tidak tahu kalau Bayu tidak pernah memiliki perasaan lebih terhadap Tania? Bayu justru dengan sadar telah menolak ungkapan cinta Tania. Entah kenapa, aku tidak menyadari sikap jahat yang Mbak Sandra tunjukkan sejak dulu terhadap Ratu. Apa tujuan kamu kasih tahu Revan tentang status Ratu yang sekarang? Mbak Sandra langsung melontarkan pertanyaan kepadaku. Apa maksud wanita itu? Apa mungkin selama ini Revan belum tahu kalau Ratu sudah berstatus sebagai istri Bayu? Maaf, aku lagi sibuk. Gak ada waktu untuk jawab pertanyaan Mbak. Aku tidak ingin berdebat dengan Mbak Sandra. Kalau sampai terjadi sesuatu terhadap Revan, kamu yang harus tanggung jawab. Mendengar apa yang keluar dari mulut Mbak Sandra, aku pun tidak kuasa menahan diri untuk tetap diam. Apa? Tanggung jawab? Sejak kapan Mbak ngerti dengan arti tanggung jawab? Apa Revan bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap Ratu? Apa dia mengakui anak yang ada dalam kandungan Ratu? Coba introspeksi diri dulu sebelum ngomong. Aku sangat puas mengungkapkan
apa yang kurasakan selama ini kepada Mbak Sandra. Namun, dia tidak memberikan respon sama sekali. Dia justru beranjak meninggalkan rumahku. Apa dia tidak memiliki balasan atas apa yang aku ucapkan tadi? Jika benar seperti itu, aku ingin tertawa. Mungkin dia berpikir kalau aku tetap diam saja seperti dulu jika dirinya mengatakan sesuatu kepadaku. Dia harus tahu bahwa setiap orang bisa berubah. Dia yang telah membuatku menjadi lebih berani dan tegas. Aku bukan Bella yang selalu diam walaupun merasa tersakiti. Malam ini setelah selesai makan bersama, kami sekeluarga duduk di ruang keluarga. Sebelumnya, aku telah menceritakan apa yang terjadi tadi siang kepada Mas Fandi. Suamiku itu mengaku sedih mengetahui Ratu yang masih berhubungan dengan Revan. Oleh karena itu, dia ingin membicarakan hal itu. Papa udah dengar penjelasan mama kamu tadi. Papa bingung harus gimana jelasin ke kamu, nak. Mas Fandi melihat ke arah Ratu. Maaf, Pa. Untuk sekarang, cinta Ratu masih untuk Revan. Ratu juga jujur mengakui kebenaran itu pada Kak Bayu. Ratu memberikan balasan mengejutkan. Apa kamu gak sadar dengan pengorbanan suamimu? Tanya Mas Fandi. Ratu akui kalau Kak Bayu baik banget, Pa. Tapi perasaan Ratu gak bisa dipaksa untuk menerima kehadirannya. Pernikahan kami hanya status. Ratu kembali melontarkan pengakuan menyakitkan. Tapi Bayu sangat mencintai kamu. Mas Fandi menaikkan suaranya. Ratu gak pernah meminta dia untuk mencintai Ratu. Sungguh, Ratu benar-benar telah merasakan cinta buta. Dia masih saja mengaku mencintai laki-laki yang telah mencampakkan dirinya. Apa dia tidak bisa berpikir jernih? Dia harusnya berterima kasih karena Bayu rela bertanggung jawab dan bersedia menjadi ayah untuk anak dalam kandungannya. Apa yang ada dalam pikiran kamu, sayang? Bisa-bisanya kamu masih memikirkan laki-laki tidak bertanggung jawab itu. Aku pun akhirnya membuka suara. Revan terpaksa, Mah, karena diancam maminya. Ratu masih tetap membela ayah dari calon anaknya itu. Apapun alasannya, kalau dia benar-benar mencintai kamu dan mengharapkan anaknya, dia akan berjuang. Bagi Mama, dia nggak lebih dari pengecut. Aku tidak kuasa untuk menahan amarah lagi. Revan bukan pengecut. Mama jangan asal nuduh. Pembelaan Ratu terhadap Revan sungguh luar biasa. Dia berani menaikkan suara kepada wanita yang telah melahirkan dirinya demi laki-laki tidak tahu diri itu. Entah apa yang membuat Ratu berubah menjadi budak cinta. Dia mengabaikan suami yang sangat tulus mencintainya demi pemuda tidak punya hati. Dek, turunkan suaramu saat bicara sama Mama. Bayu tiba-tiba membuka suara. Kakak gak ada hak melarang aku. Kakak punya hak, Dek, karena kakak suami kamu. Jadi, kakak merasa besar kepala dengan status itu. Kenapa gak akhiri saja hubungan kita? Ratu kini berubah menjadi sosok yang tidak aku kenal. Apa yang telah Revan katakan kepadanya hingga dirinya berani untuk mengakhiri hubungannya dengan Bayu? Aku tidak akan membiarkan Ratu jatuh dalam penderitaan lagi. Dia dan Bayu akan tetap menjadi suami istri selamanya. Ratu, sikap kamu seperti gak pernah dididik. Kenapa kamu sekasar itu setelah berhubungan lagi dengan Revan? Apa yang pengecut itu katakan padamu? Aku memegang kedua lengan Ratu. Kali ini, aku harus bersikap tegas kepadanya. Dia yang telah memaksaku berbuat seperti itu. Au, perut Ratu sakit, Mah. Ratu tiba-tiba mengerang kesakitan. Aku pun menjauhkan tanganku dari lengannya. Tenangin diri, Dek. Jangan banyak mikir dulu. Bayu tampak panik. Dia langsung menyandarkan kepala Ratu ke pundaknya. Kenapa Ratu tidak menyadari ketulusan suaminya tersebut? Ini benar-benar sakit banget, Kak. Lebih sakit dari biasanya.
Ratu memegang perutnya. Bayu tidak tinggal diam. Dia langsung menggendong Ratu ke kamar mereka. Sementara aku dan Mas Fandi turut mengikuti dari belakang. Setelah Bayu merebahkan Ratu ke tempat tidur, aku melihat pemandangan mengejutkan. Ada darah mengalir dari paha anakku itu. Darah itu terlihat jelas karena dia mengenakan celana pendek. Ada apa dengan Ratu? Apakah kandungan Ratu akan baik-baik saja?